Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kalor Ngidul. Yang kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, di sini sudah ada Mas Oki sebagai narasumber nih, Mas. Iya Mas. Gimana kabarnya? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang saya mau tanya ini, Mas, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu? Jadi bahwa keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, barang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 4. Hal keuangan. Antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan negara, pendapatan belanja ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa wajib untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat pasal 23C diatur dengan undang-undang. Itu, Mas. Oh, jadi itu ya, Mas ya? Iya. Nah, tadi kan Mas sudah jelasin tentang ini, Mas. Apa yang dimaksud tadi sudah dijelasin. Iya, Mas. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan tadi. Iya. Ada hal-hal yang baru dan perubahan apa yang mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini, Mas? Hal-hal baru dan atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan sistem negara, pendelegasian kekuasaan presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri atau pimpinan lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah hubungan keuangan, pemerintah atau lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta, dan badan pengelolaan dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan penanggung-jawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang-undang ini juga mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu pada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional dan secara internasional tidak mencakup hanya daerah nasional saja. Itu, Mas. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Mas, dari saya nih, Mas. Oh iya, Mas. Apa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam terwujudnya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, Mas? Terwujudnya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal
dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, dan asas kesatuan, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best praktis penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain seperti: 1. Akuntabilitas, prioritas pada hasil. 2. Profesionalitas. 3. Proporsionalis. 3. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. 4. Proporsionalitas. 5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan dan bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagai yang telah dirumuskan dalam bab 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjamin acuan dan reformasi, menjamin keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah, Mas? Udah. Oh, makasih nih Mas untuk jawaban-jawabannya nih. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin semua nih sama Mas Oki. Iya, Mas. Untuk sekarang Mas Oki sedang sibuk apa nih, Mas? Ya, sibuk-sibuk apa ya, Mas? Ya, dalam keadaan pandemi gini ya, rutinitas saya sehari-hari jadi terhambat, jadi sulit, Mas. Ya, paling di rumah aja lah. Di rumah aja sih yang paling bener sih. Karena semua jadi terhambat ya aktivitasnya. Saya juga kan kalau keluar takut kan, Mas. Iya, takut kena corona. Jadi udah nih guys, sekarang kita udahi dulu wawancara ini, podcast ini maksudnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.